Selamat siang semuanya, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang kami cintai. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait etos kerja dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ardelia Sasi Kirana Hanunggunari, absen 4. Saya Alfirnur Asoba, absen 1. Saya Siti Nur Al-Fadila, absen 32. Saya Bilkis Azizatul Solihah, absen 7. Saya Danis Wilantar Eksa, absen 9. Saya Hirzi Putra, absen 14. Saya Muhammad Arsyad Farel, absen 19. Kita masuk ke pembahasan pertama. Apa saja yang ingin kita bahas dan cari tahu? Yang ingin kita bahas dan cari tahu yaitu bagaimana pelajar memahami dan menerapkan etos kerja dalam Islam seperti bekerja dengan ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab. Dan bagaimana pemahaman ini mempengaruhi sikap mereka dalam belajar. Pengertian etos kerja dalam Islam. Dalam Islam, etos kerja adalah semangat atau motivasi kerja yang dilandasi semangat beribadah kepada Allah SWT. Jadi kerja tidak sekedar memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan juga sebagai pengabdian kepada Allah SWT. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pelajar mempelajari konsep etos kerja dalam Islam, termasuk keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab. 2. Bagaimana cara pelajar menerapkan nilai-nilai etos kerja Islam dalam kegiatan belajar sehari-hari. 3. Bagaimana pemahaman ini dapat mempengaruhi sikap mereka dalam belajar. 4. Faktor apa saja yang dapat memperkuat atau menghambat belajar dalam menerapkan etos kerja Islami. Yang pertama, seorang pelajar dapat memahami etos kerja dalam Islam tentunya dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya, serta dengan terus meningkatkannya dari waktu ke waktu. Berikut merupakan contoh-contoh penerapan etos kerja dalam Islam, yakni bekerja dengan ikhlas, jujur, dan tanggung jawab. Yang pertama, bekerja dengan ikhlas. Keikhlasan menjadi dasar dari semua amal perbuatan. Dengan keikhlasan kita akan bekerja penuh semangat dan tidak mengharapkan balasan dari manusia. Contohnya ketika kita membantu teman mengerjakan tugasnya, namun nilai yang teman kita dapati ternyata lebih tinggi. Maka kita harus bisa ikhlas dengan hasil tersebut dan berusaha lebih keras lagi. Yang kedua, bekerja dengan jujur. Seorang pelajar yang jujur akan selalu berusaha bekerja dengan baik dan tidak melakukan kecurangan. Contohnya ketika sedang mengerjakan soal ulangan, kita harus bisa mengerjakan soal tersebut dengan kejujuran, sesuai dengan pemahaman serta kemampuan yang kita miliki tanpa adanya menyontek. 3. Bekerja dalam bertanggung jawab. Dalam belajar, kita harus melaksanakan semua kewajiban kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang kita miliki. Contohnya dalam mengerjakan tugas, kita harus mengumpulkan tugas tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan amanat yang diberikan oleh guru. 3. Jika para siswa-siswi dapat memahami etos kerja dalam Islam, maka para siswa-siswi akan mampu menerapkan etos kerja dalam pembelajaran. Tentunya ini sangat mempengaruhi sikap siswa-siswi dalam belajar karena mereka dapat menerapkan etos kerja yang memberikan hasil positif. Yang keempat, yaitu ada beberapa faktor yang dapat memperkuat atau menghambat pelajar dalam menerapkan etos kerja Islami. Di antaranya yang pertama ada faktor yang memperkuat. Yang pertama ada pendidikan agama yang kuat, lingkungan yang mendukung, motivasi spiritual, pesan guru dan tokoh spiritual, serta kesadaran diri. Serta ada juga faktor yang menghambat etos kerja Islami seorang siswa, yakni kurangnya pemahaman agama, lingkungan yang negatif, pengaruh teknologi dan media, kemalasan dan ketidakakturan, serta tekanan eksternal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi